Cerdik, semoga cerita ini bisa bermanfaat dan menghibur kita semua. Dan ini adalah kisah Abu Nawas memijat ayam, berawal dari tantangan Raja Harun al-Rashid. Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau dikenal Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab yang populer karena kecerdasannya. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia. Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang ulama besar yang terkenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya. Ia hidup di masa Raja Harun al-Rashid. Keilmuannya sangat masyhur dan dipercaya sebagai sang wali. Dikisahkan, suatu kali Abu Nawas diundang makan malam oleh raja. Pada kesempatan ini untuk kesekian kalinya raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Setelah berdoa, hadirin dipersilakan makan oleh raja. Namun ketika Abu Nawas ingin mengambil ayam di hadapannya, Raja Harun al-Rashid menyela, "Hai Abu, apa yang kau lakukan pada ayam itu akan aku lakukan padamu," ucap sang raja. "Saya belum mengerti, bagaimana maksud paduka?" tanya Abu Nawas. "Begini, Abu. Sebagai contoh, jika kau memotong bagian sayap ayam itu maka aku juga akan memotong lenganmu," jelas raja. Abu Nawas jadi mengurungkan niatnya menyantap ayam yang dipandangnya lezat itu. Setelah terdiam cukup lama, Abu Nawas menemukan ide cerdik. Ia coba cubit sayap ayam itu. Maka seketika baginda raja mencubit lengan Abu Nawas. Abu Nawas menepuk lembut punggung ayam, raja pun menepuk lembut punggung Abu Nawas. Maka Abu Nawas melanjutkan aksi cerdiknya, yakni memijat sayap ayam untuk waktu yang lama. Sang raja pun mau tidak mau memijat lengan Abu Nawas, sambil menunggu pijatan Abu Nawas selesai. Akan tetapi setelah ditunggu lama, hal itu tak pernah terjadi. Jadi mau tak mau sang raja terpaksa menghentikan gerak memijatnya. Karena sang raja tak bisa berlama-lama memijat. Sementara Abu Nawas masih bertahan memijat sayap ayam itu. Setelah tak berhasil mempermainkan Abu Nawas, sang raja itu pun mempersilakan untuk memakan ayam itu. Serta apapun yang Abu Nawas inginkan di meja hidangan tersebut. Sang raja terpaksa harus mengakui kecerdikan Abu Nawas untuk kesekian kalinya. Namun sang raja juga merasa terhibur dengan ulah Abu Nawas itu. Itulah kisah Abu Nawas yang sangat cerdas atau cerdik. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ini adalah kisah lucu Abu Nawas menipu pencuri dengan mantra. Situasi di kampung Abu Nawas belakangan ini sedang marak pencurian, beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelaku terbilang nekat sebab ia beraksi hanya seorang diri, namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi si pencuri tak segan-segan untuk membunuhnya. Simak kisah Abu Nawas ini hingga tuntas. Tentu saja hal ini membuat resah warga, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya. Tapi si pencuri sangatlah cerdik sehingga identitasnya sulit diketahui. Suatu ketika para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga, maka baginda raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat yang rawan pencurian sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan dan kali ini rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas, sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas, "Wahai suamiku, di atap rumah kita ada seorang pencuri," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas terkejut dan segera terbangun. "Aku takut suamiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan itu tidak mungkin, bisa-bisa ia mati terbunuh. Di saat suasana sedang genting tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kau turuti saja perintahku," tutur Abu Nawas. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang sang istri berkata, "Wahai suamiku, apakah di karung ini semuanya berisi uang? Dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang tersebut?" Sang istri kembali berkata, "Benar wahai suamiku,
Sebab aku penasaran uang sebanyak ini kau dapatkan dari mana?" Abu Nawas membalas, "Dulu semasa muda aku adalah perampok dan uang tersebut adalah hasil rampokanku." "Aku tidak percaya kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Wahai istriku, jika kau tahu apa rahasianya pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ceritakanlah padaku, aku sungguh ingin mengetahuinya," timpal istrinya. "Aku akan memberitahu tapi kamu jangan bilang siapa-siapa sebab bila rahasia ini sampai didengar oleh si pencuri dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Saya janji saya tidak akan mengatakan kepada siapapun," balas istrinya. "Begini wahai istriku, waktu itu aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni, aku melihat ke atas langit apabila bulan belum muncul aku menunggunya," kata Abu Nawas. "Untuk apa menunggu bulan muncul?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru di sini rahasianya, apabila bulan sudah muncul aku akan terjun dari atap rumah dengan mengucapkan mantra 3 kali abrakadabra," kata Abu Nawas memberitahu. "Apakah tidak berbahaya?" tanya sang istri. "Tentu saja tidak, dengan mantra tersebut cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan, itulah kenapa aku menunggu bulan muncul dan dengan mantra tersebut aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat oleh siapapun. Aku bisa mencuri semua harta di rumah orang tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang berada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Ilmu yang luar biasa. Kau sungguh bodoh Abu Nawas, malam ini hartamu akan saya kuras tanpa kamu sadari," kata si perampok dalam hati. Ia pun segera praktekkan ilmu yang ia dengar dari Abu Nawas. "Malam ini aku sangat beruntung, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku, ia bersinar sangat terang," kata si pencuri. "Abrakadabra," ucap si pencuri. Kemudian ia membiarkan dirinya jatuh dari atap rumah. Aksinya ini membuat si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah, tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah, si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Hai, ada apa ini Abu Nawas, dan siapa orang yang terluka ini?" tanya salah satu warga. "Dia adalah si pencuri yang selama ini meresahkan," jawab Abu Nawas. Tidak lama kemudian para prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus pencuri. Suasana kampung Abu Nawas pun kini menjadi aman kembali. Dan ini adalah kisah Abu Nawas duduk menyendiri di kuburan, sempat disangka gila oleh Baginda Raja. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. "Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, "Aku atau Baginda yang gila Baginda?" Raja menjawab, "Tentu saja kamu yang gila, ngapain juga setiap hari duduk di kuburan?" Abu Nawas membalas, "Justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila." Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah dan disitulah Baginda akan hidup abadi," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. "Oleh karenanya aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah padahal semuanya itu akan musnah." Paduka terlihat begitu membenci kuburan padahal disitulah tempat peristirahatan berakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. "Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila wahai Baginda Raja?" tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun, ia hanya bisa menangis terisak. "Demi Allah benar sekali apa yang kau katakan, nasihatilah aku wahai Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam Abu Nawas berkata, "Cukuplah kau agar selalu amanah." Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. "Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas,"
"Apakah kau menginginkan sesuatu dariku?" tanya Baginda Raja. "Iya," jawab Abu Nawas. "Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka, jika kau sanggup melakukannya aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu," ujar Abu Nawas. "Baiklah, katakan apa permintaanmu?" balas Baginda Raja. "Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya," jawab Baginda Raja. "Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baiklah, sekarang permintaanku yang ketiga, mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" pinta Abu Nawas. "Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan wahai Abu Nawas," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu, silakan Paduka Raja pergi dari sini." Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasanya hanya kepada Allah tempat memohon perlindungan dan meminta pertolongan. Dan ini adalah kisah Abu Nawas, tragedi uang palsu. Tuan Hakim sampai dibuat heran oleh sosok ini. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Afas di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Kisah-kisah Abu Nawas pun banyak digemari hampir di penjuru dunia. Nama Abu Nawas di Indonesia pun begitu tak asing didengar. Kisah yang menarik dikemas sedemikian rupa, mampu membuat penikmat karyanya sangat begitu antusias. Dikisahkan Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya. Suatu hari saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil, lalu digosokkan uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah dia mati, uang koinnya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. "Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini," pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian, si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih